telah ku terima kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah
Oh, to think where I will be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Bapa, terima kasih kalau sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah luputkan kami dari setiap pencobaan, dari segala persoalan. Engkau sudah memberikan kami kekuatan. Sampai hari ini kami boleh lalui oleh karena kasih-Mu Tuhan. Saat ini berbicara Roh Kudus lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan benar dari isi hati-Mu dan menjadi jawaban buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman yang akan ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba percaya Tuhan, Engkau kuasai setiap pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Roh Kudus berbicara, supaya Tuhan setiap firman yang didengar, ada satu kegerakan rohani yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan, amin. Shalom saudara, selamat berjumpa kembali pada lockdown yang minggu ini, yang diharapkan minggu terakhir saudara ya, sehingga kita bisa kembali lagi gereja dimulai. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan Imlek. Kongsi Facai ya saudara. Saya percaya saat ini apa yang pernah kita lakukan di tahun yang baru ini, biarlah kita saling memaafkan. Dan biarlah berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan saudara ya. Dan semakin diperbaharui, bahkan karakter kita seperti Kristus semakin sempurna. Haleluya. Hari ini juga kita merayakan juga Hari Kasih Sayang Sedunia. Orang dunia merayakan kasih sayang ini setahun sekali, saudara. Kasihan ya. Sedangkan kita, anak-anak Tuhan, setiap hari merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara tahu bahwa Tuhan, karena kasih-Nya kepada dunia ini, diberikanlah anaknya yang tunggal. Yaitu siapa saudara? Yesus Kristus. Dan itu adalah upaya yang luar biasa, berkat yang dahsyat, sehingga kita setiap hari membagikan kasih Kristus dimanapun saudara berada. Amin. Mari saudara, kita mulai firman pagi hari ini. Ya, kalau saudara yang senang dengan temanya adalah How to Build Christ's Character in Our Life. Bagaimana caranya kita menumbuhkan karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena kita mau menjadi lebih sempurna,
yaitu seperti Kristus tentunya. Amin. Nah, saudara, bulan ini adalah bulan Februari. Tema gereja juga tentang nurture kepada pendidikan anak-anak. Ayo kita perhatikan pendidikan, pemeliharaan kita kepada anak-anak tentang satu nilai-nilai Kristus yang luar biasa. Untuk menumbuhkan karakter Kristus, saudara perlu juga menumbuhkan nilai-nilai. Nilai-nilainya apa? Tentang kingdom. Satu, di gereja kita ada nilainya light. L-I-G-H-T. Kita sebut light. L itu adalah love. I-nya adalah integrity. J-nya adalah grace. H-nya adalah humility. T-nya adalah truth. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita terus berikan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, supaya mereka memiliki karakter seperti Kristus. Mari kita buka Proverbs 22 ayat 1, saudara. Proverbs ini di kitab Amsal dikatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya juga dikatakan, a good name is rather to be chosen from great riches, and loving favor rather than silver and gold. Tentunya nama baik ini lebih penting, saudara, daripada kekayaan yang saudara miliki. Nama baik di sini berarti tentang berbicara tentang karakter, saudara, sebetulnya. Ya, jadi seperti karakter Kristus itu sendiri, dikatakan mengasihi itu lebih baik daripada dikasihi sebenarnya, saudara. Bahkan Tuhan sudah memberikan karakternya dia datang ke bumi ini untuk melayani, bukan untuk dilayani loh, saudara. Nah, kalau saudara mengerti tentang karakter Kristus ini, saudara seharusnya di dalam kehidupan kita harus mengasihi, bukan maunya dikasihi. Ya, maunya dicintai terus, tapi kita tidak mau mencintai. Ayo kita balas sekarang. Mulai saat ini kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Karakter Kristus itu memberi, bukan menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik mengasihi daripada dikasihi. Amin, saudara. Nah, ayat yang tadi kita baca itu berbicara tentang nama baik itu seperti karakter. Apakah Tuhan kita concern dengan karakter itu? Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, kalau saudara baca di Alkitab, semua itu tentang karakter yang Tuhan kupas itu, saudara. Seperti Adam. Adam itu diciptakan Tuhan begitu sempurna, saudara. Segambar dengan dia. Betul kan? Dia bisa berbicara, dia bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi akhirnya Adam memilih untuk tidak obey. Ada satu karakter pemberontakan ada di dalam diri Adam. Sehingga dia tidak bisa menerima berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Sebetulnya Tuhan sangat concern, saudara, tentang karakter ini. Dia banyak memberikan contoh-contoh tentang karakter di dalam bangsa Israel yang suka mengeluh, keluar dari Mesir menuju kepada Kanaan. Terus di dalam perjalanan itu, karakter bangsa Israel itu terus ditulis sama Tuhan. Diingatkan kepada kita, supaya kita ini juga memiliki karakter Kristus yang luar biasa. Nah, apalagi di akhir zaman ini, saudara. Perlu sekali kita memiliki karakter seperti Kristus. Di langkah-langkah yang pertama, bagaimana kita bisa membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita? James 1 ayat 21 sampai 22. James ini Yakobus, saudara ya. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Dikatakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dalam bahasa Inggris dikatakan, wherefore
Lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Artinya apa, saudara? Di bahasa Inggris dikatakan doers of the words. Jadi langkah pertama yang harus saudara dan saya lakukan untuk menimbulkan atau menumbuhkan adalah karakter Kristus dalam kehidupan kita adalah menjadi pelaku firman. Doers the words of God. Jadilah pelaku, saudara. Nah, firman ini mengingatkan kita bahwa kita sendiri yang harus membuang segala yang kotor di dalam pikiran kita, di dalam karakter kita, di dalam kebiasaan kita yang jelek. Kita sendiri yang harus bisa membuangnya, saudara. Sehingga dengan kata lain, hidup ini adalah pilihan, bukan? Saudara milih yang mana? Saudara mau menjadi pelaku firman atau pendengar firman? Atau pengamat firman? Atau komentator firman? Nah, apakah saudara mau menjadi pelaku firman atau komentator firman? Saudara bisa memilih dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam firman ini, di Yakobus 1 ayat 21-22, bahwa kamu hendaklah menjadi pelaku firman. Jadi saudara, kalau kita benar-benar takut hidup kita dalam Tuhan, kita harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan saudara menomorduakan Tuhan atau menomorsatukan kebiasaan saudara, hobi saudara daripada Tuhan. Tuhan tidak mau dinomorduakan, saudara. Tapi kalau saudara dan saya menomorsatukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, berarti saudara itu menghargai Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan, kita harus dengarkan. Dan kita lakukan. Amin. Saudara, ini tugas siapa untuk membuang hal-hal yang jelek di dalam karakter, dalam pikiran kita? Tugas saudara dan saya sendiri. Jadi nggak ada orang lain yang bisa membuang apa yang menjadi karakter yang jelek di dalam kehidupan saudara. Saudara, satu hari kemarin saya pergi ke rumah sakit untuk cek darah. Lalu tiba-tiba suster yang menangani saya itu ketik-ketik data saya di komputernya, tiba-tiba komputernya itu down, saudara. Mati, shutdown. Lalu dia mulai nervous. Ini gimana ini, dikutik-kutik sana sini, nggak bisa, saudara. Akhirnya dia keluar sebentar, dia manggil temennya bantuin juga nggak bisa. Akhirnya oke lah, kita pindah aja ke ruangan satunya lagi. Coba dia mau periksa-periksa lagi, lalu tiba-tiba hidup, saudara. Hidup, dan secara spontan dia itu mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak bagus, saudara. Ada kata swearingnya, ya, ada kata swearingnya. Kata swearingnya ini dimulai dengan holy s titik. Saudara bisa tahu itu. Ya, sering orang mengatakan kata holy. Dalam hati saya, holy kan kudus, saudara, ya. Mosok kekudusan itu dicampur dengan tidak kudus. Dan dia ingat kalau ada saya di sampingnya. Lalu dia bilang, oh maaf Pak ya, saya ngomong nggak sopan di depanmu. Terus saya bilang, ya seharusnya kamu jangan bilang itu ya. Kamu harusnya bilang praise God gitu. Sambil senyum saya ngomong gitu, saudara. Karena apa? Komputermu sudah bisa jalan normal. Seharusnya kamu saat katakan praise God. Terus dia senyum, saudara. Iya, harusnya saya praise God. Dia bilang gitu. Ya udah. Terus dia ngomong praise God. Puji Tuhan, saudara. Dari hal kecil, kalau kita biarkan kebiasaan kita misalnya menggerutu atau swearing, kata-kata yang sia-sia, itu akan terjadi terus-menerus di dalam kebiasaan kita. Bagaimana caranya saudara mau bertumbuh, karakter Kristus ada di dalam hidupmu, kalau kebiasaan-kebiasaan perkataan yang sia-sia itu tidak engkau pangkas? Ayo ganti kata-kata swearing yang melemahkan itu menjadi kata-kata yang membangkitkan. Seperti kata-kata Kristus. Kristus hobinya apa, saudara? Membangun kembali. Kristus hobinya apa, saudara? Membangkitkan, bukan menjatuhkan. Ayo biarlah perkataanmu
membangkitkan teman-temanmu, bahkan membangkitkan dirimu sendiri. Yang kedua, untuk bisa menumbuhkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, kita baca di John 15 ayat 2, saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Every branch in me that bears not fruit, he take away. And every branch that bear fruit, he purge it that it may bring forth more fruit. Jadi saudara, sekali lagi Tuhan ingin dalam kehidupan saudara dan saya itu berbuah. Tuhan gak suka yang mandul, saudara. Tuhan gak suka itu. Tuhan gak mau kita gak ada produce something, karakter Kristus. Gak mau. Dia maunya kita bertumbuh dan berbuah. Itu tujuannya Tuhan. Nah, sekali lagi ini pilihan, saudara. Ya, saudara mungkin gak mau berbuah saya. Dengan kata lain, Tuhan katakan, aku ini pokok anggurnya. Engkaulah carangnya. Tugasnya Tuhan memberikan nutrisi kepada carangnya, bukan? Nah, kalau saudara mengatakan, aku gak mau berbuah, berarti saudara stop untuk mengambil makanan atau nutrisi dari pokok anggur yang benar. Dengan kata lain, kalau carang itu dipatahkan, dia terlepas dari pokoknya. Artinya apa, saudara? Carang itu bisa berbuah? Carang itu bisa hidup? Gak bisa, saudara. Carang itu akan mati. Oleh karena itu, kita ini carangnya Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya berbuah-buah yang lebat. Oleh karena itu, saudara saya harus menempel terus sama pokok anggurnya. Yang tugasnya berbuah itu saudara dan saya. Tugasnya Tuhan sebagai pokok anggurnya memberikan nutrisi, memberikan kekuatan yang luar biasa. Lewat apa? Firman-Nya, saudara. Lalu kita carangnya, kita serap firman itu supaya menjadi kekuatan dan menjadi buah-buah yang luar biasa. Amin. Inilah karakter Kristus, saudara. Karakter Kristus maunya berbuah. Jadi, sebetulnya ini bukan pilihan untuk mau berbuah atau tidak. Ini adalah kewajiban saudara dan saya untuk bisa berbuah-buah lebat. Amin. Ayo saudara, kita lakukan berbuah-buah itu terus di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, dikatakan demikian. Efesus 6 ayat 12. Ini yang terakhir ya, saudara. Langkah yang ketiga untuk saudara ingat untuk bertumbuh kan menumbuhkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita adalah di Efesus 6 ayat 13. Di sini dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rules of the darkness of this world, against spiritual weakness in high places. Step ketiga ini kita harus beware, saudara. Beware worldly influence. Kenapa? Dikatakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Iblis itu mengaum-ngaum 24 jam, saudara, untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudara, saya percaya kalau saudara ini mengerti bahwa pertarungan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa, penghulu, pemerintah, dan roh jahat di udara yang secara spiritual mempertekan kita, menghambat kita untuk kita bertumbuh seperti karakter Kristus. Sebenarnya kalau saudara mengerti ini, saudara juga harus melawannya dengan seluruh selengkap perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan. Di 1 Timotius 4 ayat 7b dikatakan demikian, latihlah dirimu beribadah, and exercise thyself rather unto godliness. Saudara, dikatakan kita harus melatih
Latihlah dirimu untuk berperang ini, saudara. Jadi bukan zona nyaman yang membuat saudara nyaman dan saudara tidak bergerak. Tetapi firman ini mengatakan, latihlah dirimu. Jadi untuk peperangan, untuk menjadi tentara yang kuat, saudara harus melatih dirimu. Latih dirimu, bangun pagi, baca firman, penyembahan. Itu harus dilatih terus, saudara. Karena apa? Karena kecapean di dalam tubuh kita itu menghambat. Nah, spirit dari dunia ini membuat kita capek, saudara. Membuat kita gampang lelah, gampang frustrasi, gampang mengeluh. Oleh karena itu kita melawan spirit-spirit seperti ini dengan berbaju sirakan keadilan, ikat pinggang, kebenaran, perisai iman. Itu semua kita kenakan. Untuk apa? Berperang melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kalau saudara mengerti hal ini, saudara tidak akan bermain-main lagi dengan waktu ini. Baik saudara, setelah firman ini selesai, saya percaya, saya mau tutup dengan doa, di mana saudara harus dibangkitkan. Saudara sendiri yang harus membuang perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang kotor dalam pikiranmu. Saudara sendiri yang harus mengeluarkan buah itu. Saudara sendiri yang harus melekat pada Tuhan untuk mengambil, mengabsorb nutrisi-nutrisi yang Tuhan berikan. Dan saudara sendiri bersama Roh Kudus, saudara perangi segala tipu muslihat iblis itu. Siap saudara? Ayo kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini buat setiap jemaat-Mu di Rimpert, bahkan semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada lewat online ini, kehadiran-Mu dan kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, kuasa firman-Mu yang unlimited bisa menjangkau saat ini pada setiap anak-anak-Mu yang rindu mau memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Hamba lepaskan roh yang menghormati-Mu Tuhan, roh yang menjadikan Engkau dalam ruangan hatinya yang spesial dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Menomorsatukan Engkau Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Dan hamba hardik segala kuasa yang mencoba mengalihkan fokus mereka untuk datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba perintahkan dengan otoritas daripadamu, segala roh kemandulan yang ada pada setiap anak-anak-Mu yang mau berbuat, tidak ada lagi menghalangi. Apapun namanya roh ini, hamba hancurkan, hamba matikan, hamba cabut seakar-akarnya dalam nama Yesus. Biar roh kesuburan mulai bertunas di dalam kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba kenakan seluruh selengkap senjata rohani, mulai dari ketopang keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, dan pedang roh, serta kasut yang rela memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus ada pada anak-anak-Mu saat ini. Dan biar damai sejahtera-Mu senantiasa mengikuti anak-anak-Mu mulai dari sekarang sampai Tuhan datang. Semua yang berdoa dan menerima berkat ini katakan amin, amin, amin. Have a blessed Sunday.